Ya bukan, karena aku nggak tahu itu gambar apa. Pembuktian bukan, Bang, setelah kemudian retina udah menangkap sesuatu yang menjadi pembanding. Oke, ini dikatakan HP. Ini dikatakan kacamata. Setelah kamu tahu bahwa kacamata ini bukan HP, setelah kamu tahu hakikat HP gimana, kamu akan tahu ini bukan Tuhanmu setelah kamu pernah melihat bagaimana Tuhanmu. Sekarang saya tanya, data pembanding selain yang saya gambar yang mana Tuhanmu? Iya, yang pasti bukan itu, Bang. Karena itu bukan. Yang pastinya gimana, Gini, Mas Aha? Gini, Bang. Itu bukan gambar Tuhan. Ya Karena udah, gambar itu bukan Tuhan. gambar Tuhan. Sama seperti Ya. otak logika, Bang Masa. Kamu bisa bilang ini bukan kacamata kalau kamu udah kenal kacamata. Misalnya gini, apa ini Mas Aha? Aku bilang, Mas Aha, ini namanya batu bata. Mas Aha udah tahu batu bata, baru kemudian bisa bantah. Ini bukan batu bata, Bang Daman, itu HP. Karena apa? Di dalam akal Bang Mas Aha udah tahu, oh ini batu bata. Oh ini HP. Sekarang gini, ketika saya tanya, gambar ini buktikan kalau bukan ini Tuhanmu, maka Anda harus punya data pembanding. Bukan Bang, karena Tuhanku seperti ini. Masalahnya kamu katakan ini bukan, data pembandingnya itu tidak ada. Jangan tolak akalmu Mas Ha, itu aja. Kamu berdebat kayak manapun, akalmu nggak akan pernah bisa bohong. Aku tahu di balik ini semua aku cuma mempertahankan diri Bang Daman. Aku cuma mempertahankan kalau aku udah naik ke room ya aku berdebat, aku mau pertahankan itu. Tapi akal lu, benar masa, benar masa, benar masa, benar masa. Kamu dengan akalmu bertengkar. Betul. Tidak benar, tidak benar, tidak benar. Akalmu bilang, benar masa, benar masa, benar masa. Kamu dengan akalmu, jangan masa, jangan masa, jangan masa. Dobrak demo gitu. Nah, betul, Bang. Jadi sayangnya gini, data pembandingnya sayangnya udah meninggal, Bang. Yang namanya Adam itu. Gitu loh. Kalau Adam masih hidup, aku bisa berani mengatakan Ya wajah udah, Adam berarti itu Tuhan lu Tuhan. juga nggak nampak. Jangan menagih Gini. nampak Tuhan orang, nampak Tuhan sendiri enggak nampak. Kan aku udah bilang, Bang. Jadi sebetulnya tidak begini, halo nampak- selamat pagi, halo tidak selamat pagi. menampakkan diri Halo. itu Selamat pagi, selamat pagi. bukan Oke, berarti tidak kawan. punya rupa gitu loh. Sama sepertinya halnya orang yang bersembunyi. Udah Bang Masa, udah dulu. Gitu loh. Oke, jadi kita bisa tahu bahwa Tuhan itu ada apa tidak ya dari kita manusia ini aja. Jadi seperti kayak manusia, dia menciptakan. Kenapa manusia bisa menciptakan? Karena tuh mengikuti cara Tuhan, yaitu menciptakan. Nah, betul itu. Nah, jadi manusia itu contoh, manusia menciptakan mobil. Apakah mobil itu begitu diciptakan manusia langsung jadi? Kan tidak, ada proses. Prosesnya seperti bagaimana prosesnya? Pertama mesinnya dulu, Bapak baru yang bilang lain-lainnya. kita meniru sifat Tuhan ya, menciptakan sesuatu kan. Oke. Manusia menciptakan mobil. Sebentar, Bang. Ada nggak manusia yang jadi Sebentar, mobil? Bang. Ya udah. Saya akan ikut logika Nanti. Anda. Ada nggak manusia yang jadi mobil? Nah, makanya Tunjukkan begini. satu manusia yang jadi mobil Enggak, karena ikut apa yang dilakukan Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan manusia dan manusia jadi Bukan dan begitu Tuhan maksud jadi manusia. tujuannya. Sekarang ketika manusia menciptakan mobil, bagaimana kemudian manusia bisa jadi mobil? Silakan. Nah, jadi Tuhan menciptakan alam semesta ini apakah langsung jadi apa ada proses? Menurut Abang gimana, Bang? Proses, Bang. Prosesnya seperti bagaimana, Bang? Ya proses adanya Kayak seperti yang saya tahu nih kan. Tumbuh. Jadi kayak seperti yang saya tahu nih ya, Tuhan itu menciptakan alam semesta ini selama 6 hari. Hari pertama dia menciptakan langit dan bumi. Ya nggak usah diterangin Bang, tinggal jawab secara logika yang aku tanya tadi. Kita meniru perbuatan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia sehingga makanya manusia hari ini menciptakan lainnya. Menciptakan Jadi mobil, maksud saya menciptakan nanti motor, akan menciptakan mengarah apapun gitu kan. akan Sekarang mengarah masalahnya kepada kita perkataannya menciptakan mobil sih. nggak pernah jadi mobil.
Kenapa Tuhan ciptain manusia harus jadi manusia? Oke. Tuhan ciptain mobil nggak jadi mobil, kenapa? Oke. Oke, sekarang saya mengarah yang you sembah. Oke. Bagaimana cara yang you sembah itu menciptakan alam semesta ini? Kun Silakan. fayakun, kelar. Langsung jadi. Mm-mm. Alam semesta ini begitu kun fayakun langsung jadi. Mm-mm. Dari awal penciptaan sampai ke alam kekal sekali jadi. Karena yang berproses itu makhluk, bukan. Nah, disinilah makanya ada perbedaannya. Ya perbedaan, kalau seandainya Tuhan juga berproses sama seperti makhluk, ya Tuhan berarti sama seperti Kamu makhluk. tanya dong perbedaannya di mana, bagaimana, Yaudah, di begitu mana baru perbedaannya? enak. Perbedaannya di mana? Nah, jadi manusia itu mengikuti cara Tuhan dan Tuhan pun juga menunjukkan karakter-karakter yang harus diikuti cara-cara Tuhan. Yaitu semuanya harus dengan proses. Tuhan menciptakan alam semesta ini pun juga ada proses. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Hari pertama hari kedua Tuhan menciptakan darat dan laut. Hari ketiga Tuhan menciptakan cakrawala. Hari ketiga, hari keempat sampai ke hari keenam. Begitu juga manusia, yaitu seperti contoh yang diciptakan orang-orang Yahudi, pesawat, TV, itu semuanya ada proses. Dikit bang, Ustaz Madu, Ustaz Madu. Ustaz Madu, Hadir. gas lah Ustaz Madu, capek aku. Sampai mana? Diulang Bang Bram. Udah Ya, capek aku. ya Kayak jadi gitu udah makanya capek. tadi yang seperti kayak kawan ini tadi, Kenapa kawan? ya bahwa dia yang dia katakan itu bahwa Tuhan itu tidak kelihatan. Kenapa Tuhan itu harus kelihatan? Jadi saya dari bawah saya dengerin, saya perhatiin, kok seperti begitu ya? Padahal kan Tuhan itu kan Sang Pencipta itu kan maha. Dia maha bisa segala-galanya. Makanya begitu saya renungin, loh kok yang disembah orang Kristen kok bisa suaranya itu atau firmannya itu bisa menjadi manusia? Oh iya, ternyata saya renungin, oh iya juga ya. Ya namanya Tuhan, mau-maunya dia, suka-sukanya dia. Siapa yang bisa menghalangi suka-sukanya dia? Nah, kenapa Tuhan itu bisa sampai dia mau suaranya atau firman-Nya itu bisa sampai datang ke dunia yang melalui rahim seorang perawan itu? Dia ini menunjukkan, ya. Hubungannya apa, Bang? Nah, jadi artinya di disinilah Tuhan itu Sang Pencipta itu menunjukkan bahwa dia itu sebenarnya ada, agar manusia itu tahu bahwa sebenarnya Tuhan itu ada, nyata dan ada melalui firman-Nya. Seperti kayak contoh Bang Madu. Saya nggak kenal sama Bang Madu, tapi Bang Madu bisa saya kenal. Dari mana saya bisa kenal Bang Madu? Terus? Seperti itulah semua manusia dengan Sang Pencipta. Dari mana semua manusia itu bisa mengenal Sang Pencipta? Musa kenal Sama pencipta, seperti- Bang. Ya, Musa kenal pencipta tanpa penciptanya jadi manusia, Bang. bukan dia. Jadi saya bisa mengenal sama Bang Madu. Dari mana? Coba menurut Bang Madu, saya bisa kenal Bang Madu ini dari mana saya bisa kenal ini? Kenalan, Begitu Bang. juga Bang Madu bisa kenal ya? Kenalan. Bukan, dari suara Bang Madu. Begitu Bang Madu bersuara, oh ini Bang Madu. Begitu saya bersuara, Bang Madu bilang, oh ini Bro Bram. Terus hubungannya Jadi logos jadi manusia, jadi suaranya Yesus gimana, Bang?